menerima, terus qabul itu dalam ijab berarti menerima, qabila bisa menerima, bisa menghadap, terus qublah bisa mencium. Tinggal cara kita menyikapi siagul kalamnya. Kalau qubla baina ainaihi berarti mencium, karena nggak mungkin kita menghadap antara dua mata, sehingga ini yang kadang-kadang, mohon maaf, dalam konteks fikih agak timbul beda. Itu ada hadisnya Aisyah, Rasul itu kalau mau sholat itu ngadep ke Aisyah, itu menghadap artinya pamitan ke Aisyah. Nah, tinggal kita baca apa. Kalau qobala berarti pamit, tapi kalau qubla mencium, sehingga ada beda pendapat. Orang laki-laki perempuan, suami istri itu sentuhan kulit tidak batal wudunya. Apa landasannya? Landasannya itu beda dalam membaca qobala dengan qubla. Kalau qobala, Nabi itu pamit kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya mau ke masjid, seakan kayak gitu. Tapi kalau dibaca qubla, Nabi kalau mau sholat ke masjid, beliau mencium Aisyah. Loh, yang benar yang mana gitu ya? Logikanya itu sebatas mau sholat itu nggak mesti mencium. Tapi kalau pamitan, yo pantas bilang sama Aisyah, saya mau sholat, saya mau jamaah ke masjid itu. Ya. Ya, dalam hal ini qubla baina ainaihi. Kemudian si siapa? Kemudian Ibnu Mujahid mencium jidatnya Asyibli, fasa'ala an dzalik. Kemudian si siapa? Si Ibnu Mujahid tanya kepada Asyibli, kenapa kok sampeyan mencium jidatku? Faqala. Kemudian si Ibnu Mujahid mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Saya jumpa terhadap Nabi di dalam mimpi-mimpiku. Wa qad aqbala as-sibli wa qad aqbala. Sungguh menghadap siapa as-sibli? Sibli faqoma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di saat as-sibli menghadap dalam mimpi itu, Nabi sempat berdiri. Terus qubla baina ainaihi, Nabi juga mencium jidatnya Asyibli. Fakultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli, kenapa kau lakukan ini terhadap Syibli? Mujahid nanya kepada Rasulullah dalam mimpinya, wahai Rasul, kenapa kau lakukan ini kepada Syibli? Qala, Nabi berkata, na'am, iya, innahu lam yasil faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayatain. Dia enggak lepas-lepas, ya, dia tidak pernah, bukan, innahu lam yusalli faridatan gitu ya. Sesungguhnya Asyibli enggak pernah sholat fardu kecuali wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali setiap setelah sholat beliau membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyibli itu setiap habis sholat mesti membaca laqad ja'akum sampai akhirnya 2 ayat. Wa yaqulu, dan mengucap sallallahu alaihi ya Muhammad. Asyibli senantiasa mengucapkan sallallahu alaihi ya Muhammad. Fasa'altu Asyibli, kemudian saya tanyakan kepada Asyibli, amma yaqulu, dari segala sesuatu yang diucapkan pada sholati, setelah sholat. Fadakaro mithla, fadakaro, kemudian Asyibli mengucapkan, menuturkan mithlahu, sebagaimana yang ada di dalam mimpinya. Seperti itu. Jadi
Intinya apa? Ini bagian dari sesuatu yang semacam diijazahkan, ya, dianjurkan kalau bisa setiap habis sholat baca tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh sallallahu alaihi ya Muhammad, boleh seperti itu, ya. Terus untuk Jumat ilahi lastul firdausi, apa munculnya sebuah pengakuan bahwa telah muncul, telah datang untuk kita semua seorang utusan yang benar-benar sempurna, membimbing dan mengarahkan serta memberikan panduan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Kalau sirnya banyak, rahasianya banyak orang-orang yang apa itu ahli pikir, ahli hikmah membiasakan baca itu nanti jadikan hizib dan seterusnya. Itu macam-macam. Kalau itu minimal sebatas ungkapan pengakuan bahwa keyakinan kita terhadap atas diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul tasi'ah atau isrun, maqalah yang ke-29. Qala Asibli idza aradta antas ta'nisa billah ayyaskuna qalbaka ma'allahi wa la yaghfir minhu fastawhis min nafsik faqta waddad nafsaka. Nih. Makalah yang ke-9, Asibli berkata, masih perkataan dari Abu Bakar Asibli, idza aradta antas ta'nasa billah, ketika engkau menginginkan hatinya tenang dalam kondisi keimanan kepada Allah, ayas, karena maksudnya bisa damai hatinya untuk bisa tetap mengiyakan keimanan kepada Allah, merasakan penyertaan hidupnya disertai dengan Allah, wala yaghfiru minhu, dan tidak terwujudnya lari ataupun berpaling dari Allah, fastauhis min nafsi, hendaklah apa itu fastauhis ini fakta wadah nafsaka, hendaklah kau putuskan terhadap hendaklah kau putuskan wadah nafsaka, putuskanlah segala sesuatu yang mengacu kepada hawa nafsumu. Fastauhis, hendaklah kau apa itu, yaitu putus. Istauhis itu mekut, memutus dari hawa nafsunya. Ai fakta wadah nafsaka, putuskanlah dirimu dari senang terhadap apa yang menjadi hawa nafsunya. Suila Asibli, Sibli ditanya ba'da mauti, setelah kematiannya Sibli, an halihi, dari sikap-sikap tersebut, fil manami, di dalam mimpinya. Faqala, kemudian Asibli mengatakan, qala Allahu li, Allah menyampaikan kepadaku, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar Asibli, atadri, apakah engkau tahu, bima ghafartu laka, Asibli yang menjadi kekasih Allah, Asibli yang ma'rifat terhadap Allah, pesan kalau kamu pengen tidak putus hubunganmu terhadap Allah sehingga kau tenang dalam kondisi keimananmu, hendaklah kau putuskan senangnya terhadap nafsu atau senangnya terhadap hawa nafsumu. Sehingga Sibli ditanya di dalam mimpinya, karena ditanyanya Sibli setelah wafat, setelah mati
orang-orang yang ma'rifatullah, yang mukasab, ya, muhasabatul qalb, hatinya itu bisa hidup, bisa membaca dalam keadaan di alam yang lain, bisa berkomunikasi terhadap orang-orang yang sudah wafat. Termasuk dalam hal ini Asyibli ditanya di dalam mimpi ketika Asyibli sudah wafat. Faqala, Asyibli mengatakan, qala Allahu li ya Abu Bakar. Asyibli cerita bahwa Allah pernah nanya kepadaku, ya Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka. Wahai Abu Bakar Asyibli, kau tahukah kenapa aku mengampunimu? Kata Allah kepada Asyibli. Qultu, Asyibli menjawab, bisolihi amali, dengan kebaikan amalku. Kata Asyibli, qala la, Allah mengatakan bukan karena baiknya perbuatanmu, bukan amal solehmu yang menjadikan kau saya ampuni. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, mungkin dengan keikhlasan ibadahku. Kata Asyibli. Qala, Allah menjawab, lah, bukan juga, bukan karena keikhlasan ibadahmu. Qultu bihaji wa saumi wa sholati, atau mungkin ya Allah karena hajiku, karena puasaku, karena sholatku. Qala, Allah menjawab, lah, bukan juga karena itu. Qultu bihijrati lis-solihina wa litalabil ilm, atau mungkin kau ampuni dosaku karena hijrahku atau karena pindahku kepada orang-orang yang soleh, wa litalabil ilm, karena aku menuntut ilmu. Qala, Allah menjawab, lah, bukan juga wahai Asyibli. Qultu ilahi, kemudian Asyibli menanya, wahai Tuhanku, fabima, terus sebab apa engkau mengampuniku? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah mengatakan, atadkuru hina kunta tamsi fi darbi Baghdad. Atadkuru akbar, apakah engkau ingat, hina kunta tamsi fi darbi Baghdad, ketika kau berada di Baghdad, kau berjalan di ujung kampungnya Baghdad. Fawajadta, kemudian kau jumpai hirrotan, sohirotan, kau jumpai kucing yang kecil. Qad ata'afah, sungguh melemahkan kucing kecil itu. Apa yang melemahkan? Al-bardu, rasa dingin. Jadi di saat musim dingin, pernah Abu Bakar Asyibli jalan di ujung Baghdad, jumpa seekor kucing kecil yang kedinginan. Wa hiya tanzawi min syiddatihi, wa hiya, sementara hirratun shaghirah tadi, kucing kecil itu, tanzawi itu apa, tanzawi itu apa coba ya, kayak gini tuh, apa namanya, saking dinginnya kayak gini tuh, apa namanya, ngeringkuk, apa namanya, itulah pokoknya kedinginan. Tanzawi itu apa ya, apa kalau bahasa kaminya tutut itu apa namanya, itu itulah pokoknya ya, seperti itu, saking dinginnya. Tanzawi min syiddatihi, saking dinginnya dia sampai ngeringkuk seperti itu, bahkan menggigil. Fa'akhadtaha, kemudian engkau ambilkan kucing itu, rahmatan laha, karena rasa belas kasihannya kepada kucing kecil itu. Kemudian wa adkhalaha fi farwakan, ya. Kemudian engkau masukkan di dalam apa itu, farwakan itu tas lah, boleh, kantong boleh, apa farwakan itu boleh, kantong boleh, tas, yang penting tempat yang bisa menyelamatkan kucing
adkhala fi barrakan. Oh, bukan gitu, bukan barrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa adkhala fi farrin. Kemudian farrin ya berarti semacam tempat kitab itu apa namanya itu? Yang dari kantong. Kalau orang kami bilang dulu, orang tua-tua kalau ngaji bikin kantong bekas terigu itu, ada bikin tempat itu namanya. Ya. Wakana dan terwujud alaika bagimu atau wikoyatul pengeraksaan bagi kucing itu, sehingga kucing kecil itu menjadi apa ya, sesuatu yang benar-benar terjaga olehmu. Fakultu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan iya, benar. Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan birahmatika lidil kalirrah rahmatuk. Birahmatika, dengan rasa kasih sayangmu, lidil kalirrati, terhadap kucing kecil itu, rahmatuka, maka muncullah kasih sayangku kepadamu. Artinya ini sesuai dengan ada sebuah hadis itu yang disampaikan Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, dat yang maha rahman, yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna, orang-orang yang memberikan kasih sayang, yarhamuhumur rahman, Allah akan memberikan rahmannya kepada orang itu. Allah akan mengkasih sayangi terhadap orang yang suka memberikan kasih sayang. Maka yarhamu man fil ardi, hendaklah kalian semua memberikan kasih sayang terhadap makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, semua makhluk-makhluk langit akan memberikan kasih sayang kepada kamu semua. Ceritanya, intinya bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang orang alim, orang yang soleh, orang yang ma'rifat terhadap Allah, orang termasuk orang penggede-gedenya, orang yang utama dalam pendekatan dirinya kepada Allah, ternyata dia mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, bukan karena amaliyah yang dari keikhlasan ibadahnya, dari hajinya, dari puasanya, dari sholatnya, bukan juga dengan karena ilmunya, karena kedekatan kita terhadap orang soleh, bukan. Ternyata Allah mengampuni hanya karena Abu Bakar As-Siddiq memberikan kasih sayang kepada seekor kucing yang kedinginan, sehingga dia tolong dimasukkan di dalam sebuah kantong sehingga kucing itu merasa aman dari rasa dinginnya. Allah merahmati, Allah menerima amaliyah yang remeh itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini bukan konsensus ya. Jangan sampean cukup nyari kucing yang kedinginan, jangan ya. Begitu juga dalam cerita, Rasul pernah cerita apa itu Rasul pernah cerita terhadap sahabat-sahabatnya yang beliau menceritakan seorang laki-laki melakukan perjalanan kemudian dia kehausan, dia sangat sakit kehausan. Kita sangat sadar ya, kalau di sini itu banyak pepohonan, hawanya tidak begitu menyengat. Kalau di Jazirah Arab saat itu kan padang Sahara gitu, sebegitu bentangan panas. Kalau panas ya panas betul. Paling itu ada 200 meter pohon kecil gitu, itu ada pohon gitu kecil, tapi kalau bernaung di bawah pohon nggak bisa gitu. Sehingga kalau melakukan perjalanan di masa itu kok kehausan itu ya maklum benar. Sehingga seorang laki-laki itu mendapatkan sebuah sumur, dia masuk ke sumur
sumur sini gak kayak sumur sana gitu ya. Sumur sini kecil 80 cm dalam, sana sumur itu taruhlah 5 meter persegi, 5 meter persegi dalam, terus di dalamnya ada yang benar-benar sumur kecil gitu ya, yang kira-kira 1 meter campur setengah, itu yang tempat airnya. Masuknya ke situ itu lebar, itu masuk ke dalam sumur, ngambil air, minum secukupnya. Setelah minum secukupnya, naik tiba-tiba di atas, fawajada kalban yalhatu asar, dia mengelilingi sumur di atas itu, dia menjilat-jilat dinding-dinding sumur itu sehingga dia iba. Kemudian dia masuk ke dalam sumur lagi, dia penuhi sepatunya dengan air, dia gigit dengan gerahannya sampai atas, air itu dikasihkan ke kucing, fasakarallahu, ke anjing, fasakarallahu, sampai sahabat alil ini la ajr, apakah kalau berbuat baik terhadap hayawan juga mendapatkan pahala? Likuli dhortimin kahidin ajr, terhadap siapapun makhluk Allah bisa mewujudkan pahala. Nah, dalam konteks cerita hadis itu, orang laki-laki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan itu mendapatkan ampunan tinggal menjadi ahli surga. Sekali lagi, ini bukan konsensus ya, jangan diklaim yang penting ngasih cari anjing yang kehausan, giling, jangan. Cerita lain, ada seorang pelacur, mohon maaf ya, seorang pelacur itu diampuni dosa. Melacur kayak apa besar dosanya? Semua sepakat ulama, orang berzina itu dosa besar ya. Tapi karena seorang pelacur itu memberikan makan kucing yang sakit kehausan, cerita lain anjing yang sakit kehausan, dia diampuni dosanya. Jangan cari itu. Artinya carilah rahmat Allah semaksimal mungkin. Segala sesuatu syariat, tata cara kehidupan, pengabdian kepada Allah kita upayakan semaksimal mungkin ya, karena Rasul pesan, idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum, kalau aku perintahkan kepada kamu terhadap apapun yang aku perintahkan, lakukan semampumu, upayakan maksimal untuk bisa melakukan ya. Itu kita lakukan semua, syariat kita laksanakan tanpa meninggalkan hal-hal yang kecil. Kita harus peka terhadap lingkungan untuk bisa mewujudkan